Ahmadiyah Qadian. Ahmadiyah adalah aliran kebangkitan Islam yang berasal dari Punjabi, India. Dibentuk pada tahun 1889 oleh Mirza Ghulam Ahmad yang mengklaim dirinya telah ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Mahdi dan Mesias yang akan menyelamatkan para umat Islam menjelang akhir zaman nanti. Mirza Ghulam Ahmad juga mengklaim dirinya sebagai nabi baru setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Aliran ini berhasil tersebar ke negara lain seperti Inggris, Amerika, dan Jerman, dan juga Indonesia. Ada dua jenis aliran ini, yakni Ahmadiyah Qadian dan Ahmadiyah Lahore. Ahmadiyah Qadian yang mempercayai Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi yang wajib ditaati, yang mana ini adalah hal yang sesat. Sedangkan Ahmadiyah Lahore mempercayai Mirza Ghulam Ahmad sebagai mujadid atau pembaru agama. Mirza Ghulam Ahmad meninggal pada tahun 1908 dan aliran ini diteruskan oleh para khalifahnya. Aliran ini menyebar hingga ke Indonesia, didirikan pertama kali oleh para 3 siswa dari Sumatera Tawalib dan disebar oleh seorang bernama Maulana Rahmat Ali pada tahun 1925. Ajaran yang disebar dan berkembang adalah ajaran Ahmadiyah Qadian yang disinyalir sesat dan mendapat kecaman oleh masyarakat karena dianggap menyimpang dari Islam. Hingga pada tahun 1980, MUI menyatakan bahwa Ahmadiyah adalah aliran sesat dan juga telah terbitnya Surat Keputusan Bersama atau SKB 3 Menteri tahun 2008. Isinya yakni Ahmadiyah dilarang menyebarkan ajarannya, namun tidak melarang mereka beribadah secara privat. Hingga saat ini aliran Ahmadiyah masih ada di Indonesia meski tidak dibubarkan secara langsung. Al-Qiyadah Al-Islamiyah. Al-Qiyadah Al-Islamiyah adalah sebuah gerakan keagamaan yang didirikan di Indonesia pada tahun 2000 oleh Ahmad Mossadegh. Gerakan ini mengklaim sebagai bentuk pembaruan dalam Islam, namun ajarannya telah dianggap menyimpang oleh banyak kalangan. Ahmad Mossadegh mengklaim dirinya sebagai Al-Masih Al-Ma'ud atau Mesias yang dijanjikan, yang berarti mengakui adanya Nabi setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mengganti kalimat syahadat Islam dengan mengganti nama Nabi Muhammad dengan Al-Ma'ud, yakni sebutan nama Rasul Ahmad Mossadegh. Aliran ini mengajarkan bahwa rukun Islam seperti sholat 5 waktu, puasa, zakat, dan haji tidak diwajibkan. Pengikutnya diajarkan untuk melakukan sholat malam pada waktu kosong-kosong sebagai pengganti sholat 5 waktu. Pada 5 Oktober 2007, Majelis Ulama Indonesia atau MUI mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa Al-Qiyadah Al-Islamiyah adalah aliran sesat. MUI juga meminta pemerintah untuk melarang penyebaran ajaran ini dan menutup semua tempat kegiatan mereka. Setelah dinyatakan sesat oleh MUI, Ahmad Mossadegh dan beberapa pengikutnya ditangkap dan diadili. Mossadegh divonis 4 tahun penjara pada 2008. Komunitas Eden. Salamullah, juga dikenal sebagai Komunitas Eden atau Kerajaan Eden, adalah sebuah gerakan keagamaan yang didirikan oleh Lia Aminuddin atau lebih dikenal sebagai Lia Eden di Jakarta pada tahun 1997. Lia mengklaim menerima wahyu dari malaikat Jibril pada tahun 1995 yang memerintahkannya untuk menyebarkan ajaran baru yang melanjutkan ajaran dari 3 agama Abrahamik, yaitu Yahudi, Kristen, dan Islam, serta menggabungkannya dengan ajaran dari agama-agama besar lainnya seperti Hindu, Buddha, dan Jainisme. Lia mengaku sebagai reinkarnasi Bunda Maria, perwakilan malaikat Jibril, dan seorang Mesias yang muncul di dunia sebelum hari kiamat. Pada tahun 1997, Majelis Ulama Indonesia telah melarang perkumpulan Salamullah karena ajarannya dianggap telah menyelewengkan ajaran Islam. Kelompok ini lalu membalas balik dengan mengeluarkan Undang-Undang Jibril, mengutuk MUI karena menganggap MUI berlaku tidak adil dan telah menghakimi mereka dengan sewenang-wenang. Lia Eden pernah ditahan ke penjara 2 kali pada tahun 2006 dan 2009 atas penistaan agama. Pada 2015, Lia Eden meminta izin ke Presiden Jokowi untuk mendaratkan pesawat UFO di kawasan Monas. Katanya, UFO tersebut akan ditumpangi oleh malaikat Jibril turun ke bumi. Lia Eden meninggal pada 9 April 2021 dan hingga sekarang komunitas Eden masih ada di wilayah Jakarta meskipun terbatas, dan bahkan kalian bisa mengakses websitenya. Tarekat Tajul Khalwatiyah Syekh Yusuf Goa. Aliran ini dipimpin oleh seorang pria parubaya bernama Puang Lalang.
asal Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan pada tahun 1999 dan mengangkat dirinya sebagai Maha Guru serta Rasul. Aliran ini dinyatakan sesat oleh MUI Kabupaten Goa pada 9 November 2016. Pengikut diwajibkan membayar antara 10.000 hingga 50.000 untuk mendapatkan kartu surga sebagai jaminan masuk surga. Mengajarkan bahwa ada beberapa Allah seperti Allah Pencipta, Allah Mama, Allah Bapa, Allah Iblis, Allah Jin, Allah Setan, dan Allah Nafsu. Pengikut diwajibkan membayar zakat berdasarkan berat badan sebesar 5.000 per kilogram berat badan. Kelompok ini juga melakukan ajaran pernikahan tanpa wali dan tanpa pencatatan resmi di Kantor Urusan Agama atau KUA. Puang Lalang mengklaim memiliki kesaktian dan dapat memperpanjang umur pengikutnya. Pada tahun 2019, Puang Lalang ditangkap oleh kepolisian Resort Goa atas tuduhan menyebarkan aliran sesat. Penangkapannya memicu unjuk rasa dari ratusan pengikutnya yang menuntut kebebasannya. Pada Februari 2020, Puang Lalang dan MUI Goa melakukan kesepakatan perdamaian. MUI Goa berkomitmen untuk melakukan pendampingan terhadap ajaran aliran tersebut guna mengembalikannya ke ajaran Islam yang benar. Gerakan Fajar Nusantara. Masih ingat dengan Ahmad Mossadegh, pendiri Al-Qiyadah Al-Islamiyah, gue jelaskan tadi? Setelah bebas dari penjara, beliau menciptakan kelompok baru yang diberi nama Gerakan Fajar Nusantara atau disingkat Gavatar, didirikan pada 14 Agustus 2011. Kelompok ini lebih dikenal sebagai Ormas. Kelompok ini mulai dicap negatif setelah banyaknya kasus orang hilang yang melibatkan kelompok ini, dan kelompok ini dituding sebagai organisasi yang menyesatkan. Seperti halnya tidak mewajibkan sholat 5 waktu, puasa, zakat, dan haji. Cara menebus dosa dan kepercayaan Gavatar adalah dengan membayarkan nominal tertentu kepada Ahmad Mossadegh sebagai nabi. Pada 3 Februari 2016, Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa Gavatar adalah aliran sesat dan menyesatkan. MUI menilai bahwa kelompok Gavatar adalah metamorfosis dari kelompok Al-Qiyadah Al-Islamiyah karena pendirinya adalah orang yang sama. Sebagai respon, pemerintah Indonesia membubarkan Gavatar dan melarang semua aktivitasnya. Bahkan beberapa ex-anggota Gavatar sering mendapat persekusi dari masyarakat. Ahmad Mossadegh kemudian divonis 5 tahun penjara pada 2017. Kerajaan Ubur-Ubur. Kerajaan Ubur-Ubur adalah sebuah kelompok keagamaan yang didirikan oleh pasangan suami istri, yaitu Rudi dan Aisyah, di Jalan Sayabulu, Kota Serang, Banten pada tahun 2018. Kelompok ini mengklaim sebagai perwujudan dari Nyi Roro Kidul dan menggabungkan unsur-unsur kepercayaan lokal dengan ajaran Islam. Kerajaan Ubur-Ubur menarik perhatian publik karena sejumlah ajaran dan praktik yang dianggap menyimpang. Aisyah mengaku sebagai Ratu Ubur-Ubur dan juga titisan Nyi Roro Kidul dan menyatakan bahwa Nabi Muhammad adalah seorang perempuan. Kelompok ini mengadakan zikir dan doa setiap malam Jumat hingga dini hari dengan tujuan mencairkan dana dari bank internasional seperti Bank Swiss dan Bank Griffin 1999 Birmingham. Menurut keterangan saksi, bacaan yang dibaca ternyata bukan bacaan zikir. Mereka mempercayai Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki makam dan menganggap Hajar Aswad seperti kelamin perempuan. Majelis Ulama Indonesia Kota Serang menyatakan bahwa ajaran kerajaan Ubur-Ubur sesat dan menyimpang dari ajaran Islam. Aisyah kemudian dijerat dengan pasal penistaan agama dan divonis 5 bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Serang. Ia dinyatakan bersalah karena menyebarkan informasi yang menimbulkan kebencian melalui media sosial. Hakekok Balakasuta. Hakekok Balakasuta adalah sebuah aliran kepercayaan yang menjadi sorotan publik pada Maret 2021 setelah aparat keamanan mengamankan 16 orang pengikutnya di Desa Karangbolong, Kecamatan Cigelis, Kabupaten Pandeglang, Banten. Aliran ini sebenarnya sudah ada pada tahun 2009, didirikan oleh Abah Edi di Pandeglang. Diajarkan di padepokan di wilayah Desa Sekon, Kabupaten Pandeglang. Padepokan tersebut konon dibakar masyarakat setempat lantaran ritual yang dilakukan oleh aliran ajaran Hakekok Balakasuta ini dianggap melanggar norma dan nilai warga Desa Sekon dan dibubarkan, dan juga Abah Edi meninggal.
Pada tahun 2021, aliran ini muncul lagi dan dipimpin oleh seorang bernama Arya, yaitu penerus dan anak dari Abah Edi. Arya mengaku bahwa ajaran yang dibawanya telah melakukan sebuah perjanjian dengan Imam Mahdi dan dijanjikan akan menjadi orang yang kaya raya. Arya dan pengikutnya mempercayai ritual mandi telanjang bersama di rawa itu dapat menyucikan diri dari dosa-dosa dan para pengikutnya melakukan kawin gaib. Majelis Ulama Indonesia mengatakan bahwa aliran Hakekok Balakasuta termasuk golongan aliran sesat. Atas perbuatannya, Arya ditahan oleh kepolisian dan mengaku akan tobat. Mahat Al-Zaitun. Mahat Al-Zaitun sebuah pesantren modern di Indramayu, Jawa Barat. Pesantren ini merupakan usaha dari Yayasan Pesantren Indonesia atau YPI yang memulai pembangunannya pada 13 Agustus 1996. Pesantren ini adalah pesantren terbesar di Asia Tenggara dan dipimpin oleh Panji Gumilang. Para santri yang ada di pesantren ini juga ada yang dari berbagai negara seperti Malaysia, Filipina, Korea Selatan, Australia, dan lain-lain. Kenapa pesantren Mahat Al-Zaitun ini kontroversi? Pada tahun 2023, beredar sebuah unggahan video yang memperlihatkan Panji Gumilang beserta otoritas Mahat Al-Zaitun yang sedang melakukan sholat Id untuk Hari Raya Idul Fitri. Namun ada yang aneh, terlihat jelas bahwa safnya tidak rapat, mencampurkan perempuan dan laki-laki dalam satu saf, dan terdapat 3 imam salat, yang mana ini adalah sebuah penyimpangan terhadap ajaran Islam. Panji Gumilang menyebut Indonesia sebagai tanah suci dan menyarankan bahwa ibadah haji dapat dilakukan di Indramayu pada tanggal 1 Muharram tanpa perlu ke Mekah. Kontroversi lainnya meliputi menyanyikan lagu Yahudi saat wisuda, menebus dosa zina dengan uang, dan perempuan boleh menjadi khotib sholat Jumat. Panji Gumilang resmi ditahan oleh Bareskrim Polri pada Rabu 2 Agustus 2023 dalam kasus dugaan penistaan agama.